Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat jadi siang, hari ini Bu. kita pertemuan yang ke-12 ya. Materi kita hari ini adalah tentang setengah putaran untuk materi geometri transformasi. Jadi Ibu tadi sudah bagikan link book kreator media pembelajaran ya. Jadi semua materi sudah Ibu rangkum di sana. Baik tujuan pembelajaran, kemudian materi, serta link video udah ada di di apa di media book creator gitu. Jadi sambil menjelaskan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang mau kira-kira berdoa? Si Nana aja lah ya. Silakan Nana Yuniar untuk memimpin doa, Nana. Baiklah, kepada teman-teman semua, sebelum kita memulai untuk perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nana Yuniar. Untuk selanjutnya ya, saya mohonkan kepada mahasiswa untuk mengaktifkan video. Siti, Sarah, Putri, ini nanti saya anggap nggak hadir ya kalau tidak mengaktifkan video. Oke, bisa dimulai ya. Nah, jadi untuk materi hari ini, materi kita hari ini adalah tentang setengah putaran. Linknya tadi sudah Ibu bagikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa memahami konsep setengah putaran. Kemudian mahasiswa memahami setengah putaran adalah suatu transformasi. Kemudian memahami suatu setengah putaran yaitu suatu dilatasi yang bersifat involutorik gitu. Ya. Nah, jadi nanti di link media book kreatornya sudah ada materinya berupa PDF dan nanti kita akan buka juga di sini. Kemudian ada apa namanya? Berapa video, nanti videonya kita sama saksikan di sini juga ya. Video pertama ada 5 video. Video pertama itu membahas tentang invarian, kolineasi dan dilatasi. Jadi kalian bisa saksikan videonya dan kalian amati ya. Jadi kemudian video yang kedua Ketiduran deh. Maaf, Putih. video yang kedua yaitu hasil contoh dilatasi. Video yang ketiga hasil 2,5 putaran. Kemudian video yang keempat setengah putaran dilatasi involutorik. Kemudian video yang kelima contoh soal setengah putaran ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan buka dulu linknya materi kita hari ini. Oke. Nanti kalau mau bertanya silakan bertanya ya. Oke, ini pertemuan 12 mengenai materi setengah putaran. Oke, jadi ini ada video ini tadi tujuan pembelajaran. Kita langsung saksikan. Silakan menyatat kalau mau mencatat ya. Karena waktu kita terbatas. Ini saya kutip dari video orang lain ya, karena saya nggak sempat. Mungkin nanti ini di sini di videonya Bapak ini video materi ke pertemuan ke-6, di kita materinya video ke 12. Ini kita lewatkan aja ya. Informasi dan yang ketiga adalah seperti Anda dapatkan, yaitu nanti menjelaskan suatu kita masuk dalam materi yaitu setengah putaran pada bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua ini kita awali dengan mengingat kembali tentang refleksi atau pencerminan. Definisinya
yaitu yang pertama, jika A di G, determinan tetap G dari titik A akan menghasilkan A sendiri. Kemudian yang kedua, jika A-nya tidak pada G, maka MGA akan menghasilkan A aksen, yang mana G merupakan sumbu dari luas garis AA aksen. Nah, di sini kita mengetahui untuk setiap A di G yang dicerminkan terhadap garis G, maka A ini akan berimbit dengan petanya karena A sendiri, gitu ya, hasilnya MGA adalah A sendiri. Nah, titik yang demikian merupakan titik tetap, ya, dinamakan titik tetap atau invarian dari refleksi. Nah, kemudian di sini kita definisikan A dinamakan titik tetap, ya. A dinamakan titik tetap atau invarian dari transformasi T apabila berlaku TA sama dengan A sendiri, ya. Jadi dinamakan titik tetap, ya, dari transformasi titik A itu jika Silakan mencatat TA ya, sama kalau yang perlu dengan dicatat karena nanti akan ada diskusi. Ya, di sini kita mengetahui faktanya bahwa Saya nanti akan mengecek pada pemahaman setiap kalian terkait refleksi materi dari setengah garis putaran. G, yang ini kita mengetahui bahwa untuk refleksi dari garis G misalnya itu memiliki tak hingga banyak titik tetap, ya, yaitu semua titik yang terletak pada sumbu refleksi atau garis G itu sendiri. Sedangkan pada setengah putaran, yang misalkan terhadap titik P atau dinamakan SP, maka satu-satunya titik invarian adalah titik P, ya, karena kita mengetahui SP itu P sendiri, sedangkan kalau bukan P misalkan X, maka akan menghasilkan X aksen, yang mana X tadi tidak sama dengan P, yang mana nanti titik P ini akan menjadi titik tengah dari luas garis X aksen. Baik, itu tadi titik invarian atau titik tetap dari pencerminan yang memiliki tak hingga banyak titik tetap, yaitu pada garis pencerminannya. Kemudian poros atau sumbu dari setengah itu sebuah transformasi T yang bersifat bahwa sebuah garis petanya nanti juga suatu garis juga, yaitu dinamakan sebagai koordinasi. Nah, di sini karena setiap isometri adalah suatu koordinasi, maka refleksi dan setengah putaran itu juga suatu koordinasi. Nah, di antara koordinasi tersebut ada yang dinamakan sebagai dilatasi. Apakah dilatasi itu? Di sini yang dinamakan dilatasi yaitu suatu koordinasi dinamakan sebagai suatu dilatasi jika untuk setiap garis G berlaku sifat dilatasi G atau delta G, ya, hasil dari dilatasinya sejajar dengan G itu sendiri. Jadi hasil dilatasi dari garis G itu sejajar dengan garis G sendiri. Nah, kita bisa menamakan delta G sejajar dengan G. Selanjutnya ada teorema 4.5 yang di sini andaikan setengah putaran terhadap titik A atau SA, ya, ada setengah putaran SA ini, kemudian ada garis G. Jika A itu bukan titik di G, ya, jadi ada SA, A titik poros atau sumbu setengah putarannya, A-nya tidak pada garis G,
maka nanti SAG, ya, SAG setengah putaran terhadap A dari garis G itu akan sejajar dengan G. Nah, di sini akan kita buktikan. Kita ketahui tadi SA setengah G. Nah, di sini akan kita buktikan. Kita ketahui tadi SA setengah putaran berarti titik A. Videonya nampak kan? Garis G dan Nampak, Bu. Nampak. Nampak ya? Nah, nanti sambil kalian mendengarkan, nanti ada diskusi kita mengenai setengah putaran ya. Jadi mohon nanti keaktifan kalian, catat yang perlu dicatat ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan buktikan. Ya, ini nanti kita namakan untuk SAG, nanti akan hasilnya sebagai G aksen begitu ya. Nah, kita awali dengan mengambil titik P dan Q ya pada garis G. Nah, dari titik P dan Q ini kita operasikan setengah putaran terhadap titik A-nya, SAP dan SAQ itu nanti akan menghasilkan P aksen, dan Q aksen, di mana nanti titik A ini berada di tengah-tengah PP aksen dan di tengah-tengah Q aksen. Ini titik A-nya, ini titik P-nya. SAP nanti akan menghasilkan P aksen, kemudian SAQ akan menghasilkan Q aksen. Nah, selanjutnya kita memperhatikan segitiga APQ aksen, dan segitiga AQP aksen. Nah, dari ini ini ada yang kurang tepat, ini mestinya sudut ya. Sudut PAQ aksen, ini sudut PAQ aksen dengan sudut QAP aksen ini sama ya, karena bertolak belakang. Kemudian PA dan AP aksen, PA dan P aksen ini ya, ini dengan ini sama ya. Kalau kayak gini nampak nggak videonya ya? Kemudian Kecil kali ya? QA Full ya? Berarti harus full ya? Q aksen ini juga sama ya. Dari sini kita memperoleh sudut sisi sehingga segitiga APQ aksen dan segitiga AQP aksen itu kongruen. Nah, dari kongruen ini kita akan memperoleh di sini PQ aksen ini ya, PQ aksen dengan QP aksen ini sama karena dari segitiga dua segitiga yang kongruen. Nah, karena sama jaraknya maka garis G ini sejajar dengan G aksen. G aksen adalah SAG atau setengah putaran dari garis G terhadap titik A. Oke, udah selesai tadi pemaparan tentang definisi dari setengah putaran. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan membahas contoh. Nah, sebelum masuk ke contoh, nah apa yang kalian
informasi apa yang kalian dapat tadi terkait pemaparan oleh video yang disampaikan di video oleh Bapak apa itu tadi ya. Saya kutip dari salah satu video seseorang gitu mengenai materi setengah putaran. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian amati dari video tersebut mengenai definisi setengah putaran? Apa nih kira-kira nih? Saya mulai dari siapa nih? Ayo. Si Nana kali ya, Nana. Silakan Nana. Informasi apa tadi yang bisa kamu simpulkan dari video terkait setengah putaran? Definisi pencerminan ke atau definisi A dinamakan titik tetap atau invarian. Nah, atau bisa juga apa namanya definisi dari kolineasi. Ya kan? Suatu kolineasi dikatakan dilatasi. Apa syaratnya? Silakan, siapa yang mau jawab? Biar kita bisa lanjut ke contoh. Ayo Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan menjawab terhadap suatu refleksi garis yang memiliki tak hingga banyaknya titik, yaitu semua titik pada sumber refleksi itu sendiri. Kira-kira begitu, Bu. Pencerminan suatu refleksi. Nurbaiti, Oktiviani silakan. Ya, Bu. Informasi apa yang bisa kamu dapatkan dari video yang tadi di share, yang disaksikan? Silakan Nurbaiti. Silakan. Maaf Ibu, screen layarnya saya nggak nampak tadi Bu. Jaringan di sini kurang bagus. Oke, ada masalah. Oke, siapa lagi nih? Siti Khadijah. Silakan Siti Khadijah. Informasi apa yang kamu dapatkan? Ya, Bu. Saya akan menjawab pengertian dilatasi, Bu. Iya, silakan. Dilatasi yaitu suatu kolineasi dinamakan suatu dilasi jika untuk setiap garis G berlaku sifat segitiga G atau G, Bu. Itu bukan atau. Jadi suatu kolineasi dinamakan suatu dilatasi jika setiap garis G ya, garis G berlaku sifat delta G dilatasi G itu. Delta itu yang kayak segitiga itu dia lambangnya delta atau dilatasi G sejajar dengan garis G. Itu syarat kolineasi dinamakan suatu dilatasi. Jadi syaratnya itu adalah pencerminan yang berbentuk dilatasi tadi, si delta G tadi ya, kan garis. Ini ada garis, ya kan? Ada garis dalam suatu bidang, ya kan? Dikatakan dia kolinasi terhadap suatu dilatasi kalau garisnya itu memiliki, ya kan, syarat sejajar dengan dilatasi G gitu. Jadi ada garis didilatasi, ya kan? Kan nanti kalian udah belajar nih tentang dilatasi. Materi sebelumnya udah dibahas nih tentang translasi, dilatasi, rotasi, refleksi, ya kan? Nah, kalau dilatasi itu kan perbesaran. Membesar dia kan, misalkan dia di titik, kalian sih titik atau garis nih.
bidang lah ya, bidang paling nampak tuh segitiga. Kalau ukurannya kecil dibesar dengan skala sekian, didilatasi dengan ukuran sekian, maka dia akan membesar gitu ya. Kalau dia dilatasinya setengah, maka dia akan membesar sebanyak setengah gitu misalnya. Nah, jadi dikatakan kolianasi kalau nanti garis G, ada garis dalam suatu bidang itu dengan dilatasi dari G itu tadi dia sejajar gitu. Kalau dia sejajar itu kan gini ya kan. Kayak bayangkan rel kereta api gini. Nah, kalau dia begini, ini dia G-nya, ini dia perbesaran itu nanti ini kan makin membesar garisnya itu ya kan. Kalau G-nya kan tetap seperti ini ukurannya. Ya, nih garis G, terus dipetakan dia tahu bagaimana adalah hasil petanya, nanti ini membesar. Dilatasi kan ukurannya membesar bisa 3 kali, 2 kali, 3, 4 kali misalnya gitu. Kalau dia bentuknya seperti ini itu namanya sejajar. Jadi kalau dia sejajar garis G-nya ini dengan ini G, ini deltanya tadi ya, delta garis G, ini petanya ini tadi, dilatasi dari G-nya ini tadi sendiri. Kalau dia sejajar, maka dia disebut kolineasi. Garisnya itu tadi kolineasi. Tapi kalau dia misalkan ini garis, terus dia membengkok seperti ini, misalnya kan, tak begini, bentuknya ini kan nggak sejajar kan? Ya kan? Nggak sejajar kan? Kalau nggak sejajar, maka dia bukan kolineasi. Jadi garis G itu tadi tidak kolinasi dengan dilatasi. Kenapa? Karena delta G tidak sejajar dengan G. Itu maksudnya. Oke, itu terkait definisi. Kita lanjut ya video selanjutnya ya, biar cepat selesai. Oke. Ya. Saya belum share ya, tunggu ya. Ini nampak ya? Oke, kita langsung ke contoh. Nampak, Bu. Contoh setengah putaran aja langsung. Baik, berikut contoh dari penerapan teorema tersebut. Jika dipunyai E, itu himpunan semua pasangan turut XY dengan X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. Ya, ini adalah persamaan elips ya. Dicatat ya soalnya ya. Misalkan Contohnya nanti bisa diskusikan kembali mana yang kurang paham dari video yang disampaikan oleh Bapak ini. Kemudian garis G adalah sumbu X. Yang ditanyakan diselidiki, diminta menyelidiki apakah A 4,3 ini ada di MGSCE gitu ya. Hasil kali transformasi MGSC videonya? dari tempat kedudukan. Nampak, Bu. Nampak ya? Di elips ini. Dicatat ya, dicatat. Jawab. Ya, MGSC invest itu sesuai dengan apa yang kita ketahui komposisi fungsi ya, diinvestkan, nanti hasilnya adalah S invest C atau SC invest dikalikan dengan M invest G atau MG invest. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa S invest C itu SC sendiri, kemudian M invest G itu MG begitu ya, sehingga MG SC invest sama dengan SC MG. Suruh tunggu aja. Selanjutnya kita Ajar dulu. ambil sembarang P, koordinatnya X, Y ya. Kemudian kita cerminkan terhadap garis G. Garis G tadi adalah sumbu X begitu ya, sehingga hasilnya MGP adalah X, Y. Kemudian dilanjutkan SCP. SCP skala lingkaran terhadap D
titik C dari titik P gitu ya. Kita masukkan rumus 2x atau ya 2x min x kemudian 2y min y, 2x1 min x 2y1 min y, hasilnya 6 min x, 2 min y. Sehingga kita peroleh MGSC inverse P itu sama dengan ini SCMGP. Kita masukkan MGP tadi adalah X, min Y, sehingga SC X, min Y, hasilnya kita masukkan hasilnya ini. Oke, selanjutnya kita masukkan A-nya. MGSC inverse A ya. Ini kita masukkan A-nya ya, ini tadi MGSC inverse itu ini rumusnya, kita masukkan ke sini 6 min 4, 2 min 3, hasilnya 2, min 1. Nah, setelah kita cek MGSC inverse A yang hasilnya 2, min 1 ini tidak berada pada E atau elips, sehingga A tidak pada MGSCE. Ini adalah contoh penggunaan dari terma tadi ya. Jadi kesimpulannya A tidak pada MGSCE atau transformasi dari himpunan titik-titik di E. Baik, dengan cara serupa kita dapat menentukan persamaan peserta suatu himpunan apabila persamaan himpunan telah diketahui. Jadi menurut terma tadi 4.9 A titik ya, titik A itu anggota dari transformasi suatu himpunan H jika dengan jika T inverse A ya, inverse-nya itu juga anggota dari H. Jika transformasi T adalah ini MGSCE yang diketahui ini, maka P suatu titik P itu anggota MGSCE yang berperan sebagai TH itu jika dan hanya jika T inverse-nya MGSC inverse-nya dari A itu adalah anggota E. Ini tadi ditemukan seperti ini, jadi tidak bukan anggotanya begitu ya. Baik, jadi kalau kita cek di sini, misalkan tadi A-nya itu, kalau A-nya yang di sini tidak dari nomor titik 9 itu P yang berperan sebagai A adalah P X, Y, maka MGSC inverse P tadi diperoleh ini ya dari ini. Oke, kemudian MGSC inverse P itu anggota E jika dan hanya jika ini kita masukkan MGSC inverse-nya itu tadi X, 12Y, E-nya adalah ini. Haruslah nanti ini kita masukkan, jadi ini X-nya itu 6 min X kuadrat. Oke, terkait contoh soal, ada yang mau ditanyakan ini di sini? Apa ya kok? Ada? Nampak? Nggak nampak ya, harus di full deh ya. Jadi contohnya ini adalah E, ada elips ya, E, X kuadrat ditambah 4Y sama dengan 16, kemudian ada titik A, kemudian ada titik C,
Gimana titik A itu 4 dan min 3, terus 3, 1 pada sumbu X, tentukan, saya fullkan dulu, selidiki apakah A ini tadi merupakan elemen dari MG, SC, E. MG ini merupakan setengah putaran, ya kan? Setengah putaran dari C ke E, gitu. Nah, jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan inverse-nya gitu, MG, SC, inverse. Nah, jadi inverse-nya dulu, inverse setengah putaran dari C, titik C, dan setengah putaran dari G. Nah, G itu adalah garis yang terletak pada sumbu X, sehingga S inverse C dan M inverse G adalah SC MG, gitu ya. Setengah putaran C dan setengah putaran garis G. Nah, kemudian kita ambil sebuah titik sama dengan titik sembarang ya, titik sembarang, yaitu titik P, ya, di mana komponennya ada XY. Nah, jadi nanti dari sini kalau kita cerita tentang setengah putaran, berarti ada petanya nanti jadi setengah putaran garis GP sama dengan X, min Y. Udah. Kemudian karena P yang tadi kita ambil sembarang, berarti kita harus menentukan S-nya ya, setengah putaran C dari titik P gitu. Nah, setengah putaran dari titik P yaitu 2,3, ya kan, dikurang X, kemudian 1 dikurang Y sama dengan 6 dikurang X, dan 2 dikurang Y. Nah, tinggal cari, nanti begitu juga dengan cari dengan MG, SC. Ini inverse terhadap titik P, kemudian MG, SC inverse terhadap titik A, kemudian cari lagi MG, SC inverse dari titik A. Ya kan, sehingga terbukti nanti apakah A itu merupakan elemen dari MGSCE atau tidak. Nah, itu yang akan kita tunjukkan gitu ya. Karena hasilnya tadi adalah 2 dan minus 1, sedangkan kita akan menunjukkan bahwasanya A yang elemennya 4,-3 tadi adalah anggota dari MGSC tapi karena dia hasilnya adalah 2,-1, maka A bukan elemen dari MGSC karena A yang ditemukan itu tidak 4,-3 gitu ya. Nah, ini tinggal dibaca aja. Oke, kita lanjut. Plus 4 kali Y-nya ini 2 plus Y kuadrat sama dengan 16, harus memenuhi persamaan ini. Yang berarti P anggota MGSCE, jika dan jika P X, Y itu juga anggota dari ini kalau di rinci hasilnya adalah ini. Sehingga diperoleh fakta bahwa persamaan ini adalah persamaan E oleh transformasi MGSC. Jadi harus memenuhi persamaan ini agar 4.9 berlaku. Terima kasih. Itu adalah penjelasan setengah putaran. Oke, ada pertanyaan? Udah lewat nih waktunya. Ada pertanyaan mengenai contoh setengah putaran? Kita tengok lagi materi selanjutnya ya. Bentar. Baik, selanjutnya. Ada pertanyaan? Ada? Nanti kalau nggak ada bertanya, nanti ada tugas ya, karena waktu kita sudah habis, sudah berapa
CP ini kita belajar. Jadi ada tugas nanti yang diberikan melalui Google Form. Nanti dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya kembali atau menyaksikan video yang di-share melalui Book Creator. Oke? Oke, Ya. Bu. Oke, kalau nggak ada masalah lagi, mungkin hari ini pertemuan kita sudah selesai. Tugas nanti dikumpulkan ke GGC ya, ke GGC Google Classroom, dan absen jangan lupa udah pernah absen semua tadi di LMS. Udah, Bu. Di portal sudah ya. Tugas nanti Ibu akan share di Google Form atau di WA, dan tugas nanti akan dikumpul melalui GGC. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja aktivitas belajar kita hari ini ya. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya mengenai materi isometri. Ya, pertemuan kita di selanjutnya mengenai isometri. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Jaga kesehatan, tetap semangat. Sisa waktu berapa pertemuan lagi kita ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kan?